Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Farki, NIM 200222046, ruangan AP reguler 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang sistem ekonomi Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan apa itu sistem ekonomi. Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang dipakai oleh suatu negara untuk menyelesaikan atau menghadapi masalah dalam bidang ekonomi. Adapun menurut Gilarso, sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengordinasikan perilaku masyarakat, produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya dalam menjalankan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya. Dari kegiatan itulah akan terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dalam bidang ekonomi dapat dihindari. Adapun fungsi sistem ekonomi. Fungsi sistem ekonomi secara umum. 1. Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi. Kedua, mengkoordinasi kegiatan individu dalam suatu perekonomian. 3. Sebagai pengatur dalam hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana dengan sesuai apa yang diharapkan. Yang keempat, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa dapat berjalan dengan baik. Macam-macam sistem ekonomi. 1. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem dalam organisasi ekonomi berdasarkan kebiasaan, tradisi masyarakat yang sudah secara turun-temurun yang mengandalkan faktor apa adanya. Bagian yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Sistem ekonomi ini adalah sistem di mana pemerintah memiliki kekuasaan dominan pada pengaturan kegiatan ekonomi. 3. Sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi ini berdasarkan kebebasan seluas-luasnya seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah suatu sistem yang di satu sisi pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat berusaha melakukan kegiatan ekonomi. Yang kelima, sistem ekonomi dan perekonomian Indonesia. Pada tahun 1998 hingga saat ini, sistem ekonomi Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila. Secara normatif, Pancasila dan Undang-Undang 1945 adalah landasan ideal sistem perekonomian di Indonesia. Adapun tujuan dari sistem ekonomi Indonesia. Tujuan dari sistem ekonomi Indonesia adalah untuk mengurus dan mengelola perekonomian rakyat Indonesia serta menjadi tonggak agar kegiatan perekonomian di Indonesia berjalan dengan baik. Karena ekonomi merupakan suatu kegiatan di mana setiap masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari keuntungan, menyediakan barang dan jasa. Kenapa sih Indonesia menerapkan sistem ekonomi Pancasila? Karena bahwa dalam proses pembangunan sistem ekonomi di suatu negara dipengaruhi banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun karakteristik sistem ekonomi Indonesia. 1. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan bersama, gotong royong dengan mengedepankan hubungan kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang bersifat strategis dan merupakan hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ketiga, alasan pemerintah menguasai produksi barang-barang strategis baik yang ada di tanah air adalah semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Keempat, Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran, disebut juga sistem ekonomi Pancasila.
Dan yang kelima, kegiatan ekonomi yang dilakukan juga harus memiliki prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Wujud dari penerapan ayat ini adalah digalakkannya program badan usaha koperasi dengan tujuan salah satunya adalah untuk menyejahterakan anggota serta masyarakat. Itulah penjelasan sistem ekonomi Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.